wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan sekolah kita ini dalam rangka menyampaikan materi tentang budaya positif. Selanjutnya, selawat dari dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah supaya selalu tercurah kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini, mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini bisa berguna untuk kita bersama. Judul dari materi saya yaitu tentang budaya positif. Dari budaya positif kita dari katanya saja sudah bisa mengambil gambaran. Budaya itu artinya kebiasaan, sedangkan positif hal yang baik. Jadi arti dari sini budaya positif adalah kita akan melakukan kebiasaan yang baik di sekolah. Salah satunya yaitu kita harus merubah dulu perubahan paradigma kita dalam pembelajaran. Maksudnya di sini perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya di sini ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Contohnya biasanya kita melaksanakan pembelajaran itu banyak menggunakan berupa hukuman, baik itu membuat rasa kecewa dan lain sebagainya. Harusnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik itu kebutuhan berdasarkan kodrat zaman maupun kodrat alam. Contoh dari perubahan stimulus tersebut ya ini seperti ini Pak Ibu. Yang pertama, ini yang lama, stimulus respon namanya, tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan setelah perubahan menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Maksudnya di sini contoh realitas kita sama. Biasanya kita di dalam kelas mengandalkan untuk mengambil nilai itu berdasarkan KKM atau materi. Jika anak mencapai KKM, berarti kita sukses sebagai guru. Itu adalah salah satu contoh, yaitu pembelajaran berpusat kepada guru. Harusnya sekarang kita masuk ke teori kontrol, yaitu kebutuhan anak berbeda-beda. Seperti di sekolah kita sudah ada beberapa orang yang sudah melaksanakan pembelajaran dari diferensiasi berdasarkan minat bakat, kinestetik dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya di sini masih sama dengan yang di atas tadi. Kita melihat contohnya di dalam kelas, contohnya pembelajaran bahasa Indonesia, kita menggambarkan sebuah gunung. Contohnya, kita menganggap anak melihat gambar itu semuanya gunung. Padahal pada teori kontrol bisa saja anak itu menganggap itu berbeda-beda. Mungkin ada dilihat dari tingginya, dari warna dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Jadi kita memaksakan namanya ke anak. Sedangkan pada teori kontrol kita memahami pandangan orang lain. Dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya kita kebanyakannya kalau anak melakukan kesalahan, kita langsung mencap itu anak itu salah. Padahal dalam teori kontrol, semua kesalahan yang dilakukan anak mungkin memiliki tujuan. Nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya, yaitu jika anak melakukan kesalahan, kita harus menggali dulu apa permasalahannya dengan segitiga restitusi nantinya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, di sekolah kita mendidik anak itu harus seperti ini. Padahal sedangkan pada teori kontrol kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya pemaksaan pada saat rujukan atau ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya yang terakhir stimulus respon, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Sedangkan teori kontrol yaitu kita berpikir menang-menang. Artinya di sini pada stimulus kontrol kita menang jadinya.
Kalau biasanya kan kalau salah ada kesalahan kita langsung mencap. Sedangkan kalau seandainya kita menggunakan teori kontrol, itu kita menang karena kita akan menghasilkan solusi dari masalah tersebut. Salah satu contoh di dalam materi yang saya pelajari yaitu tentang gambaran sebuah tangan. Di dalam tangan kita, kita bayangkan kita memiliki suatu yang berharga, yang sangat berharga bagi kita di sana. Jadi kita tutup dalam tangan kita sebuah yang paling berharga, kita genggam erat-erat. Seandainya ada teman atau ada orang lain yang membujuk, merayu, bahkan memberikan hadiah untuk menyuruh kita membuka, kita boleh membuka dan boleh tidak. Kenapa demikian? Karena pada teori kontrol yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contoh, salah satu contoh. Kalau seandainya hal yang berharga itu, contohnya untuk siswa, bisa kita bagikan pengalaman yang sangat berarti di dalam tangan kita bisa membuka, berbagi namanya. Sedangkan kalau itu merupakan rahasia atau sesuatu yang sangat pribadi, kita boleh tidak membuka. Intinya di sini kita yang memegang kontrol akan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Untuk mewujudkan visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Selanjutnya, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang belajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, menguatkan peran guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif siswa. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang ditetapkan. Maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, kita bukan membuat biasanya kita membuat peraturan itu dari kita siswa harus menerima. Sedangkan keyakinan kelas kita membuat bersama-sama keyakinan kelas untuk dijadikan di sana sebagai pertimbangan untuk memberikan bukan hukuman tapi konsekuensi bagi siswa yang melanggar. Selanjutnya, salah satu contohnya membudayakan 5S, itu termasuk budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif yang tadi budaya artinya pembiasaan. Sedangkan disiplin itu sudah berupa aturan. Disiplin banyak orang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari luar diri. Dinyatakan dalam bukunya Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka 6. Selanjutnya kita lanjut yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau tidak salah. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan bagi orang lain. Contohnya yang kedua ini kita menerima bagaimana kekurangan siswa, bagaimana kebaikan siswa sehingga itu menjadi motivasi buat mereka. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Siswa kita perlu kita beri pengakuan bahwa mereka itu tidak bodoh katanya. Contohnya, mereka itu memiliki kelebihan di bidang lain karena dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, siswa itu semuanya berbeda. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan dan pilihan. Di sekolah kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan bakat. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi contoh yang nomor 5 yaitu di dalam pembelajaran kita harus menyediakan ruangan yang contohnya kelas yang nyaman, aman dan membuat anak belajar secara menyenangkan. Selanjutnya pembahasannya yaitu motivasi perilaku manusia. Yaitu menurut Diane Gosen ada 3 alasan motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tiga
motivasi yang dilakukan oleh Diane Gosen ini, yaitu yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satu contoh, kita pergi melaksanakan pekerjaan ke kelas itu karena takut sama kepala sekolah, atau bisa jadi takut karena pimpinan. Anak melakukan masuk ke dalam kelas karena takut dengan kita. Itu salah satu nomor satu. Yang nomor dua, anak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, bagi kita sebagai guru, kita datang tepat waktu supaya dipuji oleh orang lain. Kalau bagi anak seperti itu juga, kita datang masuk kelas dengan tepat waktu untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Tapi itu bisa membuat kekecewaan. Maksudnya di sini membuat kekecewaan di saat anak mendapatkan nilai plus atau nilai yang bagus, tidak kita berikan imbalan atau penghargaan, mereka bisa menyebabkan kekecewaan bagi mereka. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah posisi ideal untuk motivasi perilaku, yaitu yang pertama, kita menghargai diri kita dulu. Sebelum kita mengajarkan ke anak, hargai diri kita. Salah satu motivasi, pagi ini saya pergi ke sekolah untuk walaupun belum terlaksana contohnya, tapi di awal di rumah niat kita dulu untuk ke sekolah untuk mengajar. Itu salah satu menghargai diri. Selanjutnya kita menghargai semua pendapat yang ada dari siswa. Itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada lima posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol ya menurut Gosen. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa kecewa. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai seorang manajer. Posisi ideal adalah kita menjadi seorang manajer dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Ada 3 tahapan di sana. Yang pertama saya coba jelaskan. Yang pertama sebagai penghukum. Kita di sana tidak memikirkan penyebab dari anak tersebut melakukan hal tersebut. Contoh, anak terlambat. Kita tidak bertanya. Kita cuma berpatokan ini salah. Kita berikan hukuman. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Terkadang kita mencoba cubu inge orang gaya awak di rumah, malih-malih awak sekolah. Seperti itu, ada kalimat seperti itu. Kita membuat mereka merasa bersalah. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kalau sebagai teman, kita tidak pernah menyalahkan siswa. Kita beranggapan, contohnya anak terlambat, ya tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Seperti itu. Pada teman ini bisa berakibat kekecewaan. Itu akibatnya. Yang keempat, sebagai pemantau, kita cuma berfokus kepada aturan sekolah tanpa mempertimbangkan. Kalau dilanggar yang sesuai dengan ada di aturan sekolah berarti salah. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Kita akan mencoba mencari solusi bersama anak melalui segitiga restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah ada beberapa cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas tidaklah bersifat abstrak atau bebas. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan beberapa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi trik atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama harus sesuai dengan guru dan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkahnya kita bisa membuat menjadi menyenangkan, seperti menggunakan kertas warna-warni. Kita suruh anak tersebut membuat sebuah keyakinan yang mereka yakini dan suruh tempel. Salah satu contoh keyakinan kelas yaitu menghargai sesama anggota di dalam kelas. Contohnya, anak sering di saat diskusi ada si A dan si B yang sedang berbicara, di saat anak yang sedang presentasi. Itu merupakan suatu masalah. Dan di sana kita bisa menanyakan tentang keyakinan kelas kepada mereka. Itu tidak menghargai orang lain namanya. Selanjutnya, yang terakhir segitiga restitusi. Ini inti dari pembelajaran budaya positif untuk posisi manajer di sini. Jadi dalam restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas.
mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau membahagiakan orang lain. Faedah bagi dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Mungkin kalimatnya mungkin seperti ini. Bapak kesalahan ini sudah biasa dilakukan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan yang sama dulunya. Nah, itu untuk menstabilkannya dulu. Kita seakan-akan berada di posisi anak, itu menstabilkan. Yang kedua, yaitu langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, dan adalah langkah-langkah selanjutnya. Itu tiga, ini segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Ini untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi sebagai contoh tadi kalimatnya, apakah kesalahan ini benar? Tidak Pak, katanya kan. Jadi kita tidak apa-apa, karena kesalahan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu bisa kita gunakan kalimat-kalimat seperti itu. Setelah itu kita melakukan validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif? Contoh anak bertengkar, kita lihat adakah cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Kita cari solusinya bersama-sama bersama anak tersebut. Dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini kita menanyakan, apakah ini sesuai dengan keyakinan yang kita buat bersama? Pasti anak menjawab tidak. Terus kita tanyakan keyakinan mana yang mereka langgar. Setelah itu kita tanyakan lagi, apa jalan keluar atau solusi yang bisa kita lakukan. Biasanya di kelas kalau anak bertengkar itu mereka akan saling bermaafan di akhirnya. Dan setelah itu anak dikembalikan ke kelas, sehingga kalau bisa segitiga restitusi ini dilaksanakan antara guru dan murid yang bersangkutan. Ini contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Siswa sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Ini Restu sebagai artis ya. Di situ. Di sini saya menanyakan kepada Restu, videonya bermasalah. Oke, stop. Ini salah satu contoh. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua ini contohnya, ini video ya Pak Ibu, tapi tidak bisa diputar. Ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita tidak menyalahkan anak lagi, tapi kita mencoba mencari atau memvalidasinya. Ini menanyakan keyakinannya. Yang ketiga, setelah tahap 3 menanyakan keyakinan, kita pasti sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan anak. Ini videonya tentang Restu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Mungkin itu pembahasan dari saya di Bapak Ibu tentang materi saya budaya positif di sekolah. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, saran dan tanggapan tentang presentasi saya, dipersilahkan. Aduh, Pak. Kalau tidak ada, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.